Halo Sobat Film, kembali lagi di channel Alur Cerita. Kali ini film yang akan dibahas adalah film berjudul The Wolf of Wall Street. Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya. Tanpa basa-basi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan Jordan yang baru saja menikah dan mendapatkan kesempatan training di sebuah perusahaan broker saham ternama bernama LF Rothschild. Beberapa bulan kemudian krisis mulai melanda pasar saham atau yang biasa mereka sebut Black Monday. Market saham pun mengalami ketidakstabilan sehingga terjadi penurunan. Akibat dari kejadian itu membuat perusahaan di mana Jordan bekerja harus tutup karena dinyatakan bangkrut. Jordan kemudian kehilangan pekerjaan padahal dia baru saja mendapatkan lisensi sebagai pialang saham. Karena menganggur, Jordan kemudian mulai mencari pekerjaan baru. Singkat cerita, Jordan akhirnya diterima di sebuah perusahaan yang menjual saham gorengan di mana kala itu saham gorengan adalah saham yang tidak terdaftar di bursa saham namun dijual secara independen. Saham gorengan bisa diartikan dengan saham yang kenaikannya gila-gilaan karena direkayasa oleh perusahaan tertentu untuk kepentingan tertentu. Jordan sangat tertarik dengan tawaran ini karena komisi yang ditawarkan setiap terjualnya satu saham adalah 50% dari pekerjaannya sebelumnya yang cuman mendapat 1% saja. Singkat cerita, di perusahaan baru itu karir Jordan mulai melambung tinggi. Suatu hari Jordan bertemu dengan seorang pria yang bernama Donnie yang ternyata satu gedung apartemen dengan Jordan. Di sana Donnie memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mengikuti Jordan karena Jordan mengatakan kalau penghasilannya bisa mencapai $72.000 per bulan dari menjual saham. Singkat cerita, Jordan memutuskan untuk mendirikan perusahaan sahamnya sendiri. Jordan kemudian merekrut orang-orang di sekitarnya, salah satunya adalah Robbie sang penjual segalanya, namun kebanyakan Robbie menjual ganja. Ada Chester si penjual ban dan ganja, Otter si penjual daging dan ganja dan Brad penjual obat penenang yang handal. Di sana Jordan sangat ingin merekrut Brad karena ia memiliki skill penjualan di atas rata-rata namun Brad terus menolak tawaran Jordan. Di malam hari mereka makan malam dan bergurau mengenai cara penjualan yang tepat. Chester mengatakan kalau dia bisa menjual apa saja, kemudian Jordan mengeluarkan sebuah pen dan menyuruh Chester menjual pen itu kepadanya. Chester pun terdiam lalu Jordan menyuruh Brad untuk menjualnya. Brad mengambil pen itu lalu menyuruh Jordan menuliskan namanya di serbet namun Jordan tidak memiliki pulpen dan benar pulpen itu terjual. Singkat cerita, karena istri Jordan pun mendapatkan ide cara menjual saham gorengan kepada orang-orang kaya. Idenya adalah Jordan membuka sebuah perusahaan investasi yang bernama Stratton Oakman dengan membuat perusahaan itu terlihat seperti perusahaan berkelas agar orang-orang tertarik untuk membeli saham itu. Jordan kemudian mentraining semua karyawannya bagaimana cara ampuh untuk menjual saham. Akhirnya perusahaan Jordan pun berkembang secara pesat dari yang hanya memiliki sedikit karyawan menjadi memiliki karyawan yang banyak. Jordan yang sekarang sangat kaya menjadi pecandu obat-obatan dan sering menyewa wanita untuk bercocok tanam bersama temannya. Jordan juga melakukan perayaan di kantornya dengan menyewa wanita penghibur dan sering merayakan pesta di rumahnya. Di sisi lain, seorang agen FBI yang bernama Patrick mulai mencari tahu dan menguak latar belakang Jordan. Jordan terus mencari cara agar bisa meraup keuntungan yang lebih besar lagi. Mereka kemudian melakukan rencana untuk mencari perusahaan yang akan melakukan IPO. Donnie kemudian mengusulkan untuk menggunakan perusahaan yang bernama Steve Madden yang merupakan perusahaan temannya sendiri. Saat di pesta, Jordan bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Naomi. Jordan pun langsung jatuh cinta saat itu. Jordan kemudian langsung mendekati Naomi. Singkat cerita, Jordan akhirnya mendapatkan Naomi dan bercocok tanam dengan dia. Di saat Jordan sedang bercocok tanam di mobil dengan Naomi, ternyata istri Jordan datang dan memergoki mereka. Tak disangka Jordan langsung ingin bercerai dengan istrinya dan kemudian pindah ke apartemen Naomi. Jordan akhirnya menikahi Naomi dengan menggelar pesta yang begitu mewah. Berbagai kemewahan juga diberikan kepada Naomi, mulai dari perhiasan, rumah mewah hingga kapal pesiar. Singkat cerita, hari IPO perusahaan Steve Madden pun tiba. Jordan ternyata menuai kesuksesan yang cukup besar dengan meraup $22 juta hanya dalam waktu 3 jam saja. Di sini Jordan akan mendapatkan uang yang cukup banyak karena menguasai 85% saham Steve Madden dari 2 juta saham yang diperdagangkan, dia telah menguasai 1 juta sahamnya.
Cara ini tentunya adalah cara yang ilegal, namun dengan kecerdikannya Jordan bisa menutupi semua itu. Di sisi lain Patrick masih tetap mengulik tentang Jordan. Pengacara Jordan pun menyuruh Jordan jangan coba untuk menghubungi Patrick, namun Jordan yang merasa hebat malahan membuat janji temu dengan Patrick dengan harapan Jordan bisa menyuap Patrick dengan kekayaannya. Malapetaka pun terjadi karena Patrick menolak tawaran Jordan. Sebagai bentuk antisipasi jika Jordan ditangkap, Jordan menyimpan hartanya di bank Swiss dengan bantuan temannya Brad dengan memakai nama Emma yang merupakan bibi dari Naomi. Di sisi lain investigasi terhadap Jordan terus berlanjut, hal buruk juga mulai terjadi mulai dari Steve Madden yang menarik sahamnya karena tahu Jordan sedang berurusan dengan polisi kemudian bibi Emma yang meninggal dan membuat Jordan harus datang ke Swiss hari itu juga. Jordan kemudian memakai kapal pesiarnya untuk ke Swiss namun di tengah perjalanan terjadi kecelakaan dan untung saja dia diselamatkan oleh kapal Italia. Jordan kemudian menyewa sebuah pesawat untuk menjemput mereka, namun sayang sekali pesawat itu meledak akibat ada burung yang tersangkut di dalam baling-baling. Saat itu Jordan mulai pasrah karena ia telah kehilangan semua kekayaannya. Singkat cerita Jordan beralih profesi menjadi seorang motivator dan konsultan keuangan. Ternyata Patrick sudah mendapatkan bukti yang cukup untuk menangkap Jordan dengan hukuman yang sangat lama. Jordan mendapatkan tawaran jika ia mau mengungkapkan siapa saja yang membantunya maka hukumannya akan dikurangi. Jordan akhirnya hanya dihukum selama 3 tahun dari yang awalnya 20 tahun. Naomi pun meminta cerai karena awalnya ia tahu Jordan akan dihukum 20 tahun yang membuat dia depresi. Di akhir cerita Jordan diminta menjadi seorang pembicara motivator dan di sana Jordan menurunkan ilmu menjual penya namun tidak ada seorang pun yang mampu seperti Brad dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian alur cerita dari kelanjutan dari film The Wolf of Wall Street ini? Tulis di kolom komentar ya. Like jika kalian suka alur cerita seperti ini dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.